Assalamualaikum dulur sapi poilers dimanapun berada. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan mengulas cara beternak sapi PO, menyengkronkan pembahasan yang sebelumnya ya dulur, yaitu tentang sejarah sapi PO di Indonesia. Sebelum saya lanjut, jangan lupa buat dulur-dulur yang belum subscribe channel kesayangan kita ini, jangan ragu untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar selalu update video terbaru dari Sapi Powell Farm. Baik dulur, kita masuk ke materinya. Sapi termasuk hewan ternak yang bisa dibilang sulit untuk dirawat, apalagi untuk dikembangkan sebagai usaha agribisnis. Tentu bukanlah menjadi sebuah peluang usaha yang mudah. Namun siapa sangka jika ternyata ternak sapi dapat memberikan keuntungan yang besar. Meskipun keuntungan dari bisnis ini besar, bagi kita yang tidak berpengalaman dalam bidang ini justru bisa jadi malah merugikan dulur. Untuk itu, lakukanlah langkah yang tepat dan benar seperti di bawah ini, supaya usaha ternak sapi yang kita lakukan dapat berkembang dengan baik. Langkah pertama adalah menetapkan modal. Awal usaha ternak sapi PO, jangan merasa takut untuk mengeluarkan dana besar, karena keuntungan yang akan kita dapatkan dari anggaran awal bisa berkali lipat. Anggaran awal tersebut setidaknya harus bisa mencukupi kebutuhan beberapa ternak sapi PO pertama yang mulai kita kembangkan. Modal awal bukan hanya soal anggaran dana saja, namun juga jaringan pertemanan. Jaringan pertemanan ini adalah hal yang sangat penting untuk mendapatkan berbagai informasi tentang merawat dan berbisnis ternak sapi PO. Langkah yang kedua, memilih jenis sapi PO. Sapi memiliki beberapa jenis. Pertama, ada sapi ongol. Kedua, sapi peranakan ongol atau sapi PO. Ketiga, sapi limusin. Keempat, sapi Brahman. Kelima, sapi Madura, dan keenam, sapi Bali. Namun yang akan saya jadikan pembahasan kali ini adalah sapi PO karena beberapa alasan. Ciri-ciri fisik dari sapi peranakan ongol atau sapi PO. Warna bulu bervariasi, tetapi kebanyakan berwarna putih atau putih keabu-abuan. Warna bulu putih abu-abu baru muncul ketika lepas sapi. Pada jantan kadang dijumpai bercak-bercak berwarna hitam pada lututnya. Mata besar dan terang. Bulu sekitar mata berwarna hitam. Bulu jambul ekor berwarna hitam. Bentuk kepala pendek melengkung. Telinga panjang dan menggantung. Perut agak besar, bergelambir longgar dan menggantung, punuk besar, leher pendek, dan tanduk pendek. Keunggulan sapi peranakan ongol ini mampu beradaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan, cepat bereproduksi, temperamen bagus, tahan terhadap ekto dan endoparasit, pertumbuhan relatif cepat, presentase karkas dan kualitas daging baik. Aktivitas reproduksi induknya cepat kembali normal setelah beranak. Jantannya memiliki kualitas semen yang baik. Langkah ketiga, setelah saya tadi membahas sapi PO, kita lanjutkan langkah yang ketiga, yaitu menyiapkan kandang sapi PO. Pastikan luas tempat untuk kandang sapi PO harus sesuai dengan jumlah sapi PO yang akan kita kembangbiakkan.
Kandang yang mampu untuk memuat sekitar 25 ekor sapi PO biasanya membutuhkan modal kurang lebih 50 sampai 100 juta. Untuk lokasinya, usahakan membuat kandang sapi PO jauh dari pemukiman penduduk. Minimum 10 meter jarak antara kandang dan rumah. Kandang sapi PO juga harus mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk menjaga suhu di dalam kandang. Langkah keempat yaitu membuat kandang sapi PO. Ada berbagai posisi kandang yang bisa kita buat. Ada posisi yang satu baris sejajar, atau dua baris yang berhadapan atau berlawanan, atau dengan posisi mengelilingi kandang saling berhadapan atau berlawanan. Hal ini tergantung dari jumlah sapi PO yang ingin kita kembangbiakkan. Selain itu, perlu untuk memberikan lubang ventilasi yang berguna agar cahaya matahari bisa masuk dan kandang tidak lembab. Langkah yang kelima, memiliki bibit sapi PO yang unggul. Sapi PO yang bagus adalah yang memiliki mata bersih dan cerah dan tidak memiliki lendir di hidungnya. Jika ada lendir di hidungnya, itu berarti sapi PO tersebut memiliki gangguan pada pernapasan. Kulit dan bulu sapi PO juga harus bersih dan tidak rontok. Sebagai tanda sapi PO terhindar dari infeksi dan zat berbahaya. Kukunya tidak panas bila disentuh, dan dubur serta ekor sapi PO juga harus diperiksa apakah ada gejala diare atau tidak. Langkah keenam, pemberian pakan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangbiakan sapi PO dengan cepat. Maka sapi PO perlu diberi pakan dengan cara tertentu. Pemberian pakan hijau saja pada sapi PO kurang efektif, sehingga perlu dikombinasikan antara pakan hijau dengan pakan yang mengandung konsentrat seperti ampas tahu, kulit kacang kedelai, bekatul, dan kulit nanas. Sedangkan makanan seperti jerami, daun, tebu, dan alang-alang merupakan makanan yang berkualitas rendah. Untuk meningkatkan kualitas pakan sapi PO, berikan juga rumput gajah atau Setaria kolonjono. Jangan lupa untuk memberikan zat vitamin, mineral, dan protein tambahan pada sapi PO kita untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Biaya yang harus kita keluarkan untuk pakan sapi PO ini kurang lebih 100 juta untuk 1 tahunnya, atau per bulan 8,3 juta dan 27 ribuan per hari per ekor untuk total 10 ekor sapi PO. Langkah ketujuh, perawatan sapi PO. Lakukan vaksinasi dan beri obat cacing untuk menjaga kekebalan tubuh sapi PO. Kandang harus dibersihkan setiap hari supaya tetap kering dan bersih, guna menghindari berbagai virus dan penyakit yang menyerang tubuh sapi PO. Jangan sampai kandang terkena cipratan air hujan, karena hal itu dapat membuat kandang sapi PO lembab, bau, dan mudah menjadi sarang bakteri, virus, kuman, penyakit. Contoh peternak sukses sapi PO ini adalah Bapak Guntur, pemilik Padepokan Sapi PO Kulon SGM, warga dari desa Sanggrahan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Perjalanan karir Pak Guntur sejak kecil sudah beternak sapi PO, namun hanya sebatas membantu orang tuanya. Karir ternak sapi Pak Guntur sempat surut di usia mudanya. Beliau pilih beternak ayam pada saat itu. Barulah pada tahun 2013
Pak Guntur kembali menekuni ternak sapi PO-nya dan terciptalah kandang Padepokan Kulon SGM yang kita kenal sampai saat ini. Asal-usul nama Padepokan Kulon SGM sendiri berasal dari inisiatif Pak Guntur yang menyebut bahwa rumahnya atau kandangnya terletak di baratnya pabrik susu SGM. Sehingga untuk memudahkan orang jika ada yang mau berkunjung ke kandang beliau, tercetuslah Padepokan Kulon SGM. Di Padepokan Kulon SGM terdapat beberapa sapi PO Jawara yang telah menyabet penghargaan berbagai kontes di Indonesia dengan kualitas sapi PO grade A atau sapi PO dengan kualitas bibit dan trah terbaik di kelasnya. Dengan adanya prestasi sapi-sapi PO-nya, maka tak heran bisa meningkatkan harga jual sapi-sapi PO-nya beliau. Kita ambil contoh sapi PO beliau yang ditawar 175 juta. Sapi ini bernama Kembang Lambe, namun belum dilepas karena permintaan harga beliau 250 juta. Harga tersebut hanya 1 ekor sapi. Sedangkan sapi beliau ada kurang lebih 20 ekor. Dapat kita prediksi omset sapi di kandang beliau pasti miliaran ya dulur. Namun semua itu tidak lepas dari kesabaran beliau dalam merawat sapi-sapi PO-nya dengan ketulusan, ketelatenan, dan kasih sayang sehingga menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat berkat kerja kerasnya. Total perawatan harian sapi-sapi di kandang beliau menghabiskan 500.000 per hari untuk 20 ekor sapi atau sebanyak 15 juta setiap bulannya. Angka perawatan sapi yang cukup besar ya dulur. Nasihat Pak Guntur, jika beternak sapi PO, jagalah nama baik dan kualitas terah atau keturunannya. Maka insya Allah untuk mencapai harga yang fantastis tidaklah sulit untuk diraih dulur. Baik dulur, itulah inspirasi dan cara ternak sapi PO versi Sapi Poel Farm. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata saya yang kurang berkenan ataupun materi dan penjelasan adalah salahnya dalam penyampaian, saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.